Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah tiang agama. Salat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap umat muslim. Namun, lebih dari itu, sebenarnya salat tidak hanya merupakan kewajiban semata, tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman. Karena salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di akhirat. Begitu pentingnya kedudukan sholat dalam syariat Islam, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat bisa dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang tahu pasti apakah sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Lalu, siapakah di antara kita yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan seperti apa tanda-tanda orang yang diterima sholatnya? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang dilakukan dengan merendahkan diri, maksudnya salat secara khusyuk, menjiwai, takut, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah diri terhadap sesama, tidak sombong, dan selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa ketika sudah berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap mau sholat, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Seseorang bertanya, "Ada apa dengan engkau, ya Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Engkau tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan hadapi waktu amanah." Beliau melanjutkan, "Salat adalah suatu amanah Allah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, bukit, untuk memikulnya, tetapi mereka menolaknya karena khawatir akan mengkhianatinya. Dan sekarang aku mengembannya." Tidak jauh berbeda dengan Sayyidina Ali, Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sangat gagah berani, bahkan ditakuti setan pun senantiasa bercucuran air mata setiap melaksanakan sholat. 2. Orang yang tidak sombong terhadap sesama. Berikutnya, tanda orang yang sholatnya diterima ialah tidak takabur atau sombong. Sikap tawadu seorang muslim dalam sholat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan tidak menyebabkan memperbudak orang lain karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi hati sebab ia tahu bahwa pengetahuan tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi. Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebiji sawi, dan tidak akan masuk neraka seorang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walau sebiji sawi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun sikap takabur, menurut Imam Ghazali, ialah sifat yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian ia memandang rendah orang lain. Boleh jadi ia bersikap demikian
dikarenakan ilmu, amal, keturunan, kekayaan, jabatan, atau bahkan wajahnya. Kalau Anda merasa besar karena memiliki hal-hal itu dan memandang rendah orang lain, maka Anda sudah takabur, dan orang yang takabur ataupun sombong, sholatnya tidak diterima. 3. Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Pada hari kiamat nanti, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Apabila sholatnya tersebut mampu menjadi alat untuk mengendalikan hawa nafsunya dalam hidup, sekali waktu manusia pasti pernah melakukan maksiat kecil maupun besar. Lalu saat ia sholat, hal tersebut membuatnya menangis dan memohon ampun dengan meninggalkan seluruh maksiat yang telah dilakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya akan menjauhkan dirinya dari Allah." Hadis riwayat Bukhari. 4. Orang yang selalu banyak berzikir. Tanda keempat orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah banyak berzikir. Sholat tersebut menjadi motivasi untuk semakin banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah amalan ibadah lagi. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun." Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji manusia siapa yang paling baik amalannya, dan bukan hanya yang paling banyak amalannya, akan tetapi lebih bagus lagi manusia yang banyak amalnya dan baik amalannya. 5. Orang yang menyayangi orang-orang miskin. Terakhir, tanda orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan ruku dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada seorang alim yang bakhil." Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang dermawan dapat menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Dia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke dalam sanubarinya. Termasuk juga orang yang suka memberikan pertolongan, tidak mempersulit orang lain, tidak menahan hak orang lain, dan memudahkan urusan orang lain. Orang yang demikian akan memperoleh kenikmatan dalam sholatnya, dan orang yang sholatnya diterima, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya, dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbukalah baginya segala pintu langit dan bumi.
Sahabat beriman, jadi bagaimana? Apakah sholat kita sudah merasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Kalau belum, maka mulailah memperbaiki diri dengan menjauhi hal-hal yang keji dan munkar. Dengan begitu, sholat kita akan dihitung sebagai amalan yang sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memberi saran penting agar sholat kita diterima dan berdampak pada perilaku mencegah perbuatan keji dan munkar, yaitu sholat dengan khusyuk, berusaha mengerti makna bacaan yang dibaca dalam sholat dan memahami rukun-rukunnya. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu muhlisina lahuddin. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.